kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online. Alangkah baiknya kita melakukan terlebih dahulu, yaitu saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan dengan bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita nyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
kesaksian cerita Kahana tentang pertolongan dari Tuhan. Nah, baru beberapa minggu lalu Kahana mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Singkat ceritanya yaitu tanggal 7 Juni seharusnya Kahana tidak ada jadwal untuk mengajar. Tapi karena keinginan Kahana dan dengan syarat Kahana tidak janji untuk selesai video ibadah online, tapi di sisi lain Kahana akan berusaha. Karena waktu yang secara singkat ditambah bukan Kahana yang mengajar, jadi Kahana satu-satunya berharap Tuhan membantu Kahana. Tuhan membantu Kahana dalam membuat video ibadah online. Sempat pernah hampir menyerah karena hari Minggu jam 2 pagi itu masih edit video ibadah online. Sempat pernah hampir menyerah karena Kahana baru syuting untuk lagu itu hari Sabtu sore hari. Bayangkan dong, hari Minggu jam 7 video itu harus di-share ke kelas C. Nah, dengan usaha Kahana sambil usaha untuk selesaikan videonya dan di sisi lain juga Kahana itu berharap dan minta tolong kepada Tuhan, tolong bantu aku untuk menyelesaikan video ibadah online ini. Tolong bantu aku untuk menyelesaikan editing video ini. Karena dalam waktu editing video itu nggak sebentar, membuat video ibadah online itu tidak sebentar. Tapi dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sekian dari Kahana. Apa kesaksianmu? Ceritakan ya. Mari kita nyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata dengan bangkit berdiri.
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah dengan Bangkit Berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita nyanyikan lagu Kesiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami sepanjang 1 minggu ini. Kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, sehingga kami tiba pada hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami mau beribadah kepadamu. Datanglah, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa, supaya ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami hendak membaca firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau mau menyertai kami, mau menuntun kami di dalam pembacaan firman-Mu, supaya firman-Mu yang kami terima di pagi hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami Bapa. Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kami Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kami juga Tuhan di hari-hari yang akan datang, di saat kami dapat beribadah berkumpul di rumah-Mu, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan kalau sehat-sehat semuanya. Kita dapat beribadah hari ini, kalaupun ibadahnya melalui online ya. Yuk, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22. Mari kita baca. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Ayo adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil temanya yaitu bersama Tuhan kita pasti menang. Nah, sebelumnya kakak mau kita mengingat dulu, kakak mau cerita dulu sebelumnya. Ayo adik-adik, siapa yang tahu Demian? Demian yang boleh disebutkan artis. Kalau kakak sebutkan pesulap. Bahasa kerennya ilusionis. Ingat itu? Ya, ingat semua ya. Nah, ingat tentang kasusnya Demian yang anak buahnya atau krunya atau pengganti dia dalam melakukan aksinya yang pernah mengalami kegagalan atau celaka? Masih ingat? Nah, itulah kalau pekerjaan manusia.
sedetil apapun dia mempersiapkannya, seteliti apapun mereka merencanakannya, mempersiapkan bagaimana dia melakukan secepatnya keluar dari bahaya itu. Kadang pasti ada gagalnya. Itulah rencana manusia. Itulah kalau mengandalkan rencana manusia saja. Beda dengan firman Tuhan hari ini yang kita terima tentang Musa yang mengulurkan tangannya lalu membelah laut itu. Itu bukan kekuatan Musa, tapi Musa itu mampu melakukannya karena Musa disertai oleh Tuhan. Bersama Tuhan, Musa mampu melakukan itu. Kalau mau dengan mempergunakan akal sehat, logika, mustahil bisa laut terbelah dan langsung kering lagi. Namanya laut pasti dalam, kemudian tanahnya itu pasti dong berlumpur. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena di situ ada kekuatan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Kehebatannya bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan seorang Musa, tapi kekuatan Tuhan, kemahakuasaannya itu yang bekerja di sana, tapi melalui Musa. Apakah Musa bisa begitu saja melakukannya? Tidak. Musa mampu melakukan itu karena Musa juga hidup di dalam Tuhan. Nah, di situ begitu bangsa Israel mau menyeberang, di depan mereka lautan. Di belakang mereka adalah orang-orang Mesir, suruhan daripada Firaun yang mengejar mereka. Mereka harus menyeberangi laut Teberau. Tanpa kapal, tanpa apa-apa. Sementara di belakang mereka sudah musuh mengejar mereka. Kira-kira kalau kita seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Pasti putus asa. Saat itu pun bangsa Israel merasa putus asa. Mereka marah sama Musa. Karena mereka sudah tahu mereka bakalan matilah mereka di laut itu. Mereka menyeberang tidak bisa, sementara dari belakang mereka sudah ada pasukan yang mengejar mereka. Pasukan suruhan Firaun yang sangat hebat, prajuritnya disuruh mengejar. Lalu bagaimana? Karena Musa adalah hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan menyuruh Musa, ulurkan tanganmu, ulurkan tongkatmu kepada laut. Dengan pertolongan Tuhan, begitu Musa mengulurkan tongkatnya kepada laut itu terbelah. Dan oleh angin timur langsung kering itu dasar lautnya, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan baik, berjalan dengan baik di tanah kering. Itulah kemahakuasaannya Tuhan itu.
Jadi, kalau kita punya masalah, sudah mengalami, tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan, nggak tahu lagi jalan keluarnya, mari datang kepada Tuhan. Seperti saat itu bangsa Israel mau menyeberang Laut Teberau itu, Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat menyeberang dengan baik. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka sudah sampai di seberang, Musa mengulurkan kembali tongkatnya kepada laut itu. Dan apa yang terjadi sesudah diulurkan tongkatnya itu? Laut itu kembali menutup airnya. Bersatu kembali lagi, tidak terbelah lagi seperti tadi. Sementara di tengah-tengah laut itu, di belakang mereka, pasukan dari Mesir itu yang mengejar tadi, semuanya tenggelam di dasar laut itu. Sehingga mereka tidak jadi bisa menangkap atau mengejar bangsa Israel. Sungguh ajaib ya adik-adik. Mustahil kan? Kira-kira masuk akal kita enggak? Mungkin enggak bisa terjadi seperti itu dalam hidup kita. Tidak akan mungkin kalau kita dengan mempergunakan akal kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ingat enggak lagu rohani? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Itulah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagi kita. Kita diangkat dan dipulihkan. Bangsa Israel lolos saat itu. Bebas dari kejaran. Coba adik-adik, siapa yang pernah mengalami satu masalah, kemudian dia bisa lolos dari masalah itu? Adakah yang pernah mengalaminya? Coba, siapa yang mau buat kesaksian di saat kamu punya masalah, kamu gak tahu lagi apa yang mau kamu perbuat. Kemudian kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah kamu itu. Masalah apapun itu yang pernah kamu alami, yang pernah kamu hadapi, ayo, siapa yang mau memberikan kesaksiannya? Yang pernah benar-benar merasakan hanya mujizat yang bisa menolong kita dalam masalah kita itu. Seperti bangsa Israel tadi itu. Hanya mujizat, orang laut kok, bagaimana mungkin kita bisa menyeberang? Ayo adik-adik, bagi yang mau
Bagi yang punya, bagi yang pernah merasakan, mendapatkan mukjizat, mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Yo, silahkan. Siapa yang duluan?